ini hanya satu kali. Jadikan yang satu kali ini luar biasa. Bermanfaat bagi keluarga, lingkungan sekitar, bangsa dan negara. Saya menjalankan bisnis itu dengan semangat dan kerja keras karena saya pikir inilah jalan yang paling cocok buat saya. Bisnis yang tidak punya modal dan tidak butuh pengalaman untuk mewujudkan impian saya. Tidak mudah memang, tapi dengan tekad dan keyakinan, Allah memberikan jalan sukses kepada saya. Di antara banyak penolakan, akhirnya ada yang menerima. Di antara banyak penerimaan, saya menemukan akhirnya teman-teman yang sevisi dan mau berjuang bersama-sama dengan saya. Dan akhirnya, pada tahun 2005, saya bisa menerima reward pertama saya, sebuah mobil mewah Mercedes-Benz C230. Nah, tahun 2008, saya menerima lagi reward saya berikutnya, sebuah kapal pesiar. Dan kemudian di tahun 2009, saya bisa menerima reward saya berikutnya, yaitu sebuah plane. Kemudian yang terakhir, saya terima reward yang sangat prestisius, yang paling tinggi di bisnis ini, yaitu sebuah villa mewah seharga 1,3 miliar. Hidup saya berubah secara finansial melalui bisnis ini, dan yang paling saya syukuri dari apa yang saya dapatkan di bisnis ini adalah kebebasan waktu. Saya bebas menentukan kapan saya mau bekerja, kapan saya mau liburan, dan menikmati waktu-waktu terbaik bersama orang-orang yang saya cintai. Bayar harga yang orang lain gak siap bayar harganya. Lakukan apa yang orang lain tidak lakukan hari ini. Dan pastikan besok kita akan menikmati apa yang orang lain tidak nikmati. Saya Nursam, Two Diamond Gold Lion, Diens, Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia. Terima kasih banyak kepada MC yang sangat luar biasa hari ini, Bu Cici, yang sangat semangat sekali membawa aura yang luar biasa pada pertemuan kita sore hari ini. Nah, oke, Bapak Ibu teman-teman semua, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Nursam, latar belakang saya seorang sarjana teknik. Hari ini saya ada di Tangerang, domisili saya di Tangerang, tepatnya di BSD ya. Nah, hari ini kita cuma di rumah saja, masih saja di rumah, tapi tetap bisa produktif, online, dan sharing kepada Anda semua. Nah, oke, Bapak Ibu semua, saya lahir di Kota Palu ya, lahir di Kota Palu dan menghabiskan masa-masa kecil saya waktu itu di sebuah kabupaten di Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Poso ya, di Kabupaten Poso. Nah, saya menghabiskan masa-masa kecil saya di sana. Nah, kemudian SMA, waktu itu saya sudah mulai merantau ya. Sudah mulai merantau waktu itu. Di SMA saya merantau ke Kota Palu. Kota Palu ini adalah ibu kota provinsi ya. Nah, ibu kota provinsi. Sejak SMA di situ ya. Oke. Nah, kemudian tamat SMA, saya langsung melanjutkan kuliah ke Jogja dengan kondisi yang sangat pas-pasan, dengan kondisi yang sangat terbatas, kalau bisa dibilang sedikit sedikit memaksakan diri gitu. Nah, karena teman-teman waktu itu di SMA rata-rata kuliahnya kalau nggak di Malang, di Jogja, di Jakarta gitu ya. Nah, kenapa? Katanya kalau kita kuliahnya di luar, apalagi di Jawa, pulangnya nanti akan gampang dapat pekerjaan. Nah, akhirnya saya juga memaksakan diri untuk kuliah di Jogja ya. Nah, sebagai mahasiswa saya melewati masa-masa sama seperti mahasiswa kebanyakan ya, kuliah, main game, pacaran ya, seperti itu ya.
nongkrong, nah seperti itu ya. Nah, sampai satu ketika terjadi sesuatu yang saya tidak inginkan dan keluarga saya tidak inginkan. Nah, jadi waktu itu sekitar tahun 98 sampai tahun 2000 ya. Ya, 98 sampai tahun 2000 Kota Poso itu kerusuhan. Jadi ekonomi keluarga saya hancur, berantakan, dan saya pun juga di Jogja kena imbasnya. Akhirnya, nah saya sudah tidak dapat suplai lagi kiriman, semuanya nunggak ya, SPP kampus nunggak, biaya kos-kosan juga nggak bayar gitu ya. Nah, makan juga numpang sana sini. Jadi hidup saya waktu itu memang terasa sangat sulit ya. Nah, itulah makanya saya pikir masa depan itu harusnya responnya harus jauh lebih cepat ya. Jangan nunggu, kebanyakan kita kan sekarang mikirnya gini, lulus kuliah dapat ijazah baru cari kerja gitu kan. Nah, saya juga dulunya berpikir seperti itu. Nah, pada saat itu saya sadar ya, pada saat kena musibah itu, oh iya ternyata nih saya telat gitu kan. Nah, akhirnya saya hidup kesana kemari numpang tidur, numpang makan gitu ya. Nah, semuanya numpang lah sama teman-teman waktu itu di Jogja. Nah, sampai satu ketika saya ketemu dengan sebuah peluang bisnis yang ditawarkan oleh teman saya, waktu itu teman kampus yang juga dulu teman SMA saya. Ditawarkanlah bisnis MLM, bisnis Tiansi. Nah, seperti itu. Saya tidak langsung menerima, ya. Nah, karena kebanyakan kita kan kalau suka ditawarkan walaupun sesuatu, nah mungkin awalnya defend. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin seperti analogi ini ya, kita lihat analogi kapal ini, pesawat ya. Nah, kalau saya tanya, Anda bayangkan Anda berada di kabin sebuah pesawat nih, ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, siapa di antara Anda yang berani meloncat keluar pesawat ini dan Anda akan mendapatkan hadiah 10 miliar? Gitu ya. Mungkin 99% mengatakan nggak mau. Mungkin ada 1% orang yang nekat gitu ya. Yang nekat. Oke, nggak apa-apa. Kali aja bisa selamat gitu ya. Nah, tapi sebagian besar orang menjawab ngapain gitu ya. Ngapain saya korban nyawa dapat uang. Jadi uang nggak ada gunanya lagi kalau kita mati gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi 99%, mungkin 99,9% orang mengatakan tidak. Nah, gitu ya. Nah, tapi Anda tidak tahu, di slide berikutnya, nah, ternyata pesawatnya lagi sedang parkir gitu ya. Nah, kalau Anda tahu kondisi ini, mungkin semua akan mengatakan iya, 100% orang akan mengatakan ambil uang 10 miliar gitu, karena cukup loncat saja dan kita akan selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga sama. Waktu pertama ditawarkan bisnis MLM, jawabannya 100% no, tidak gitu. Kenapa? Zaman kayak gini, ngapain jalankan bisnis MLM? Atau mungkin pikiran kebanyakan orang saat ini, apa bisa MLM dijadikan jalan untuk mencapai masa depan luar biasa di zaman seperti sekarang ini gitu kan? Nah, kalau enggak, mungkin orang bilang, untuk sukses di MLM mungkin butuh bakat gitu kan? Butuh bakat. Sulit untuk sukses di bisnis MLM. Nah, kebanyakan orang yang saya lihat tuh jalankan bisnis MLM nggak ada yang berhasil gitu. Tapi faktanya juga sebenarnya banyak yang berhasil. Ada yang gagal, ada juga yang berhasil gitu kan. Nah, tapi kebanyakan orang suka lihatnya yang gagalnya aja gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita ingin berhasil dan sukses, terinspirasilah dan belajarlah sama orang-orang yang sukses gitu kan. Nah, tapi teman-teman Bapak Ibu semua, saya cukup melihat bukti saja gitu. Bukti saya lihat teman saya lihat beberapa orang yang direkomendasikan oleh pengundang saya waktu itu, ini loh orang-orang contoh yang sudah berhasil. Saya pikir itu sudah cukup menjadi bukti buat saya untuk mengambil keputusan. Dan saya lihat kehidupan orang-orang yang berhasil waktu itu sangat luar biasa gitu. Berhasilnya juga nggak biasa-biasa saja. Berhasilnya cepat, usia muda, udah punya mobil, BMW, Pajero, punya rumah miliaran di usia yang masih sangat muda gitu. Nah, saya langsung ambil keputusan, walaupun awalnya saya sempat 2 bulan negatif karena tidak percaya sama bisnis ini. Seperti mungkin tadi analogi pesawat itu ya, karena nggak tahu belakangnya, nggak tahu informasinya, no dulu gitu. Nah, tapi setelah saya tahu informasinya, saya lihat buktinya, saya langsung mengambil keputusan, yes, saya bergabung di bisnis MLM. Nah, seperti itu ya. Nah, dan bersyukurnya Bapak Ibu sekalian,
saya bergabung di perusahaan yang sangat luar biasa, perusahaan yang tepat gitu ya, perusahaan yang tepat. Jadi bukan MLM abal-abal, bukan money game gitu ya. Nah, saya sangat bersyukur. Jadi Allah ini ngasih jalan buat saya memang yang tepat gitu. Mungkin beberapa orang yang jalankan MLM diketemukan sama MLM yang salah, atau mungkin bahkan money game gitu ya, tawaran cepat sukses, instan, suksesnya instan, bisa cepat kaya tapi tidak ada proses gitu kan. Nah, ujung-ujungnya ketipu gitu kan. Nah, kalau saya analogikan bisnis ini seperti roket ya. Ada juga roket yang lagi in sekarang gitu ya, cepat naiknya juga cepat naiknya juga cepat nyungsepnya gitu kan, jatuh langsung meledak gitu kan. Nah, sekali lagi saya bilang, perusahaan yang saat ini saya jalankan dan teman-teman semua jalankan di bisnis Tiansi adalah perusahaan yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama, produknya sudah banyak sekali testimoninya gitu. Bayangkan ini udah belasan tahun, puluhan tahun bisnis ini berjalan. Kalau memang bisnis produknya nggak bagus, bisnis ini udah lama hilang. Tapi karena produknya sangat luar biasa, justru semakin dicari gitu ya. Bahkan orang nggak tahu bisnis MLM atau enggak, orang tahu produk Tiansi itu produk bagus gitu kan. Nah, seperti itu, nggak tahu di belakangnya ada sebuah peluang yang kalau mereka bisa jalankan dengan serius, mereka bisa berhasil dan sukses. Nah, seperti itu. Jadi ini perusahaan yang sangat luar biasa. Nah, kedua, Bapak Ibu sekalian, perusahaan kita sudah stabil ya. Perusahaan kita sudah stabil. Ada yang bilang, oh ini baru nih, ini perusahaan baru. Anda kalau jalankan bisnis ini, Anda akan menjadi orang yang pertama. Kalau Anda jadi orang pertama, Anda akan menjadi orang yang pertama paling sukses dan paling luar biasa gitu kan. Nah, tidak selamanya yang pertama itu bagus gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau perusahaan Tiansi, perusahaan ini sudah terbukti stabil, sudah melewati banyak proses, jatuh bangun, krisis, beberapa kali krisis. Bisnis Tiansi dan produknya itu justru perkembangannya sangat pesat. Apalagi produk kita itu berhubungan dengan produk-produk suplemen kesehatan. Jadi produknya sangat dicari. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita punya sekolah bisnis dan tim leader yang sudah terbukti gitu ya, sudah terbukti setia ya, itu kesetiaan itu sesuatu yang sangat penting gitu ya, sangat penting sekali. Nah, jadi support system kita dan leader-leadernya yang saat ini yang menjadi konseptor, yang menjadi inspirasi bagi teman-teman semua yang baru menjalankan bisnis ini, itu sudah terbukti loyalitasnya, kesetiaannya, integritasnya semua. Jadi Anda tidak mengikuti orang yang salah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu semua. Oke, nah ini foto saya waktu pertama kali bergabung ya. Jadi memang nggak ada tampang suksesnya gitu ya. Nah, ini kalau Pak Luis lihat nih foto ini, dia mungkin ingat beberapa belas tahun yang lalu ini siapa nih ya, tukang copet dari mana, udah gondrong, kecil, dekil, hitam gitu ya. Nah, sambil megang-megang dompetnya gitu ya, takut kecopet nanti sama orang yang di sebelahnya gitu ya. Who knows, saat ini nggak ada yang tahu, hari ini kita bertahan, kita konsisten, bisa sampai di peringkat ini ya. Oke, nah sekarang beberapa tips Bapak Ibu sekalian. Nah, saya cuma bilang, kunci utama di bisnis marketing, network marketing, saya pikir ya salah satu yang baru hukum angka gitu ya, hukum angka. Nah, jadi lakukan lebih banyak, Anda akan mendapatkan mungkin banyak penolakan, Anda mungkin akan mendapatkan banyak proses. Nah, tapi percaya sama saya, di antara banyak penolakan, di antara banyak proses itu, Anda akan mendapatkan peluang dan momentum dari situ. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Ini ada satu cerita fakta, Marshall Applewhite. Nah, kalau Anda tahu, Anda bisa search di Google cerita orang ini ya. Orang ini itu bisa mengajak 40 orang bunuh diri massal. Bayangin ya, ngajak orang bunuh diri massal. Itu dia bisa ngajak 40 orang. Ya kan? Nah, mungkin dari sekian banyak orang yang diajak, dia ketemu 40 orang. Nah, ngajak mati lagi. Ngajak bunuh diri massal. Dan ada orang yang mau gitu. Ada orang yang mau. Nah, makanya saya bilang Bapak Ibu sekalian, pada saat teman-teman fokus menjalankan bisnis ini, masih nggak yakin bakalan ada, kan udah banyak Pak orang yang jalankan bisnis MLM. Pak, kan udah banyak orang yang gagal di bisnis MLM, apalagi Tiansi,
udah susah gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ngajak orang di Tiansi ini, kita ngajak orang untuk sukses, kaya, mewujudkan impiannya, ya kan, membahagiakan orang-orangnya, orang-orang yang dia cintai gitu ya, sukses, sejahtera, bahagia. Jadi yang kita tawarkan sehat dan sukses. Kurang mulia apa lagi gitu? Kurang mulia. Marcel Applewhite aja ngajak orang mati ada yang ikut. Ya, sekarang masa kita ngajak orang untuk sukses, berhasil gitu. Kita nggak yakin bakalan ada yang ikut kita. Dan bayangkan, di bisnis ini, saya ingat awal saya jalankan bisnis ini, saya cuma ngajak 6 orang aja pertama. Di awal saya ngajak jalankan bisnis ini, cuma ada 6 orang teman saya yang bergabung. Selebihnya menolak gitu kan. Nah, dari 6 orang ini berkembang sampai sekarang. Nah, ada ratusan ribu orang yang sudah bergabung di jaringan bisnis saya. Seperti itu, dari 6 orang. Nah, oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang penting juga, bahwa tanggung jawab sukses itu di tangan siapa? Nah, gitu ya. Nah, banyak orang gagal akhirnya di bisnis ini, yang jadi kambing hitam tuh banyak. Perusahaan, proses lah, upline lah, nggak bertanggung jawab, nggak bantu, downline yang nggak bisa diurus lah, macam-macam Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada satu cerita singkat. Nah, ada sebuah rumah kebakaran gitu ya, sebuah rumah kebakaran, pemadam datang untuk menyelamatkan, memadamkan api dan menyelamatkan orang yang ada di dalam gitu ya. Nah, kemudian dapat kabar bahwa di dalam ada 1 orang penghuni rumah yang masih ada di dalam gitu. Akhirnya beberapa orang, sekitar 4-5 orang masuk ke dalam untuk menyelamatkan gitu ya. Ternyata yang mereka dapatkan seorang bapak-bapak yang sangat gemuk yang tertidur di dalam ya. Mereka coba angkat bapak itu, nggak keangkat-angkat karena berat sekali. 5 orang angkat, nggak keangkat-angkat. Wah, api semakin besar gitu. Nah, tiba-tiba ada seorang anak kecil masuk, datang, ngambil air, disiram mukanya nih orang yang tertidur tadi. Nah, disiram mukanya, bangun gitu. Wah, kebakaran, dia lari. Nah, lari, akhirnya selamat. Nah, gambaran cerita ini bahwa Bapak Ibu sekalian, faktor eksternal itu mungkin sedikit sekali mendukung, tapi yang paling penting adalah kita. Kalau Anda nggak bangun-bangun untuk mewujudkan impian Anda, kalau Anda nggak mau bangun-bangun untuk kerja keras, kalau Anda nggak mau bangun untuk keluar dan bertempur untuk mewujudkan impian Anda, nggak ada. Anda mau dimotivasi dengan sekian banyak pertemuan, dimotivasi dengan sekian banyak video-video motivasi, kaset netpi, percuma gitu kan. Nah, Anda harus bangun sendiri. Anda harus bangun sendiri, keluar dan bekerja keras untuk mewujudkan impian-impian Anda. Jadi tanggung jawab sukses bukan di tangan siapa-siapa, tapi di tangan kita sendiri di bisnis ini. Nah, itu yang saya banyak pelajari di bisnis ini. Banyak sekali proses yang saya lewatin ya. Kadang, wah kok begini ya, kok begitu ya, kok ternyata enggak. Tanggung jawab sukses saya di bisnis ini, itu di tangan saya. Begitu juga dengan Anda. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, udah deh, kalau udah Anda ngambil keputusan bergabung di bisnis ini, udah kerja keras aja gitu. Kerja keras aja, kerja ikhlas aja gitu. Nah, dalam saya berproses di bisnis ini banyak sekali proses-proses yang saya bilang, kok saya ngotot bantu ini nggak berkembang, kok saya ke kota itu bolak-balik nggak maju-maju gitu. Bikin pertemuan hancur, bikin lagi pertemuan hancur gitu. Biaya operasional naik pesawat PP, luar biasa pengorbanannya, tapi kok nggak jalan-jalan gitu ya. Ini ada kaki prioritas yang saya bantu ngotot, digenjot, kok nggak jalan-jalan gitu. Ya, mungkin saat ini kita juga sama, Anda juga sama, lagi jualan, kok nggak laku-laku, bangun grup mati lagi gitu ya, sponsori orang, masuk sekarang, besok udah berhenti gitu kan. Saya cuma bilang Bapak Ibu sekalian, dalam proses saya jalankan bisnis ini, Allah itu ngelihat gitu ya, doa kita setiap malam, kerja keras kita yang sangat luar biasa, keringat yang kita cucurkan dalam berproses di bisnis ini, dukungan orang tua, itu sangat luar biasa sekali. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian ada aja yang kita nggak bantu, tiba-tiba momentum, ada yang nggak kita harapkan, tiba-tiba berkembang luar biasa gitu. Jadi kerja keras, kerja ikhlas, lewatin prosesnya, ikutin kata sponsor dan mentor-mentor Anda di bisnis ini. Nah, seperti itu. Dan saya yakin momentum itu Anda akan dapatkan di bisnis ini. Oke. Nah, ini hasil-hasil yang saya dapatkan Bapak Ibu sekalian dalam berproses di bisnis ini. Kurang dari 2 tahun saya jalankan bisnis ini, yang tadinya jalan kaki ke kampus, akhirnya saya bisa dapat mobil ini ya. Waktu itu saya beli mobil ini second, bekas, kurang lebih sekitar 90-an juta. Nah, ini mobil pertama saya.
Nah, kemudian 3 tahun saya jalankan bisnis ini, saya dapat reward pertama, mobil Mercy ya. Ini ya, 2006 saya dapat mobil mewah gratis, 2008 saya dapat kapal pesiar, 2009 saya dapat pesawat pribadi dalam bentuk cash reward ya. Dan tahun 2000, kalau nggak salah 2015 saya dapat reward villa ya, senilai 1,5 miliar. Nah, di Jogja saya bisa bangun rumah kurang lebih rumah seharga 1,2 miliar waktu itu ya. Kalau nilainya sekarang mungkin udah berlipat-lipat. Waktu itu usia saya masih sekitar 27-28 tahun. Nah, sekarang ya, barusan ya, sekitar beberapa tahun yang lalu saya bisa beli mobil harga sekitar 1,2 miliar ya. Ini BMW seri 5. Dan alhamdulillah sekali, perantara bisnis ini juga saya sudah bangun rumah di BSD di Tangerang, nilainya kurang lebih sekitar 4 miliar. Dan perantara bisnis ini juga saya sangat bersyukur sekali, sudah beberapa investasi yang saya lakukan ya, dari semua 100% dari bisnis ini, mulai dari rumah, tanah gitu ya, semuanya real 100% dari bisnis ini. Karena kalau saya bilang sih, penghasilan saya nggak ada selain dari bisnis ini ya. Oke. Nah, ini perjalanan saya free semuanya dari perusahaan Tianxi ya, Malaysia, Singapura, kemudian di Paris, kemudian Italia, Swiss, Belanda, terus ini di Korea, terus Jepang, Turki, umroh juga alhamdulillah saya sudah umroh 2 kali. Pertama dengan istri saya, umroh berikutnya saya ajak kedua orang tua saya untuk umroh bareng. Ini di Amerika Serikat, kemudian ini di Vietnam, di Taiwan, di Berlin, Jerman, di Dresden, ini di Swiss, di Milan, Italia, kemudian di Jerman ya, di Venice, Italia, di Praha, Ceko, terus ini di Paris lagi ya. Oh ya, di Paris itu saya sampai dari bisnis ini semuanya gratis ya. Mau nolak juga nggak, ya sayang kalau ditolak ya. Nah, 2006 pertama kali, 2015 kemudian 2016. Dari bisnis ini, bukan dari, saya bukan agent travel ya atau tour guide ya. Kok keluar negeri terus Pak? Kerjanya apa? Tour guide ya? Bukan, semuanya real dari bisnis ini ya, 100%. Oke, ini di Madrid, kemudian di Barcelona, ini di Inggris ya, di Liverpool, dengan tim waktu itu, di London, kemudian di India, di Australia. Oke, nah teman-teman semua, apa yang saya dapat ini bukan sombong-sombongan ya, bukan mengatakan bahwa saya luar biasa, saya enggak. Tapi terlepas dari sebuah keputusan sebagai individu, karena saya yakin semua tuh manusia sama, saya, Anda tuh sama semuanya. Baik teman-teman yang hari ini belum bergabung, yang baru melihat video ini, atau teman-teman yang baru memulai bisnis ini, atau mungkin teman-teman yang sekarang lagi berproses, mungkin juga lagi berat-beratnya berproses. Ya, jadi nggak ada bedanya. Kita semua sama, gitu ya. Kenapa level pencapaian saya baru sampai sekian? Itu karena pilihan saya. Kenapa orang ada pencapaiannya lebih tinggi dari pencapaian saya hari ini? Itu karena keputusan dia, gitu. Dan suksesnya Anda itu keputusan Anda. Nah, seperti itu. Jadi saya yakin siapapun pasti bisa untuk sukses dan berhasil mewujudkan semua impian-impiannya. Oke. Nah, ini yang paling kita butuhkan untuk sukses di bisnis, terutama di bisnis network marketing di Tianxi ini. Konsisten aja, ya. Jadi apa yang sudah menjadi keputusan kita sejak awal, bahwa kita mau sukses, kita mau wujudkan impian-impian kita. Saya mau bahagiakan orang tua saya mau naikin haji orang tua saya mau jadi orang tua luar biasa, saya ingin bermanfaat buat orang banyak. Saya pilih Tianxi, saya pilih bergabung di Tianxi hari ini. Nah, konsisten sama pilihan Anda, konsisten kerja keras, karena ini bukan bisnis instan. Konsisten berjuang, gitu. Konsisten dengan pilihan Anda,
sejak bergabung sampai apa yang Anda lihat pada saat Anda sukses. Gitu. Proses pasti ada gitu. Proses pasti ada gitu. Enggak, ini bukan bisnis instan. Yang instan aja butuh proses gitu ya. Yang orang kata bilang, nih gampang nih naruh uang aja nanti Anda kaya. Enggak. Bangkrut juga gitu ya. Bangkrut juga, nyungsep juga, rugi juga. Jadi enggak ada yang instan. Bahkan mie instan aja harus direbus dulu ya gitu ya. Enggak semua ada prosesnya. Tapi proses di bisnis ini hasilnya insya Allah akan luar biasa, Bapak Ibu semua. Hasilnya akan luar biasa dan saya sudah rasakan. Gitu. Jadi teman-teman konsisten sama pilihan bergabung di bisnis ini dan konsisten berjuang untuk mewujudkan impian Anda. Nah, apa yang Anda lihat hari ini, kalau Anda masih baru berjuang, apa yang Anda lihat di ujung sana, konsisten berjuang untuk wujudkan itu. Ya, dan terakhir, jaga keyakinan kita sukses di bisnis ini. Jaga yakin Anda. Apa yang Anda tulis di dream book, apa yang membuat Anda merinding, apa yang membuat Anda gemetar pada saat Anda baru pertama bergabung di bisnis ini. Percaya dan yakini itu. Insya Allah pasti akan terwujud. Karena saya bukan cuma saya dan banyak orang yang ada di bisnis ini sudah membuktikan itu. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, sudah membuktikan. Penting sekali untuk jaga keyakinan sukses kita karena akan banyak prosesnya. Karena Anda akan harus ditolak. Ya kan? Pada saat Anda ditolak, Anda hanya butuh tetap yakin untuk tetap bisa sukses di bisnis ini. Pada saat Anda berproses nih, Anda akan ditinggalkan tim Anda. Orang-orang yang Anda harapkan bisa sukses bersama Anda mungkin meninggalkan Anda hari ini. Orang-orang yang Anda dengan tulus bantu, ikhlas, dengan segenap tenaga Anda berjuang sama-sama mereka meninggalkan Anda hari ini. Tetap yakin. Jaga yakin Anda bahwa Anda tetap akan bisa wujudkan impian besar Anda di bisnis ini. Ya, hari ini mungkin Anda lagi kesulitan, Bapak Ibu sekalian. Apa yang Anda harapkan di bisnis ini, kok nggak nyampe-nyampe, kok nggak dapat-dapat. Saya justru dapat mengalami banyak kesulitan hidup, utang makin banyak, saya makin dijauhin orang tua saya mungkin sekarang, orang tua kita, orang tua Anda lagi nuntut kapan Anda bisa berhasil. Nih kamu cuma buang-buang waktu aja di Tiansi misalnya, kamu cuma buang-buang uang aja di Tiansi, kok nggak sukses, nggak berhasil gitu. Tetap jaga yakin Anda, tetap jaga yakin Anda, berproses lagi, sedikit lagi berproses lagi, sabar dan berjuang terus. Karena sukses itu, saya yakin, insya Allah, apa yang hari ini kami dapatkan, dan kami sudah sampai di sini, Anda juga akan sampai di sini. Ya, oke. Saya juga sama, Bapak Ibu sekalian. Saya berproses di bisnis ini, dan sampai saat ini saya masih berproses. Ya, presentasi, one on one, home meeting, bangun pertemuan, bangun OP, ya kan? Di mana saja, mungkin yang Anda dilihat di foto ini mungkin tinggal beberapa orang yang masih tersisa gitu. Mungkin tinggal 1 atau 2 orang yang masih tersisa yang ada di foto ini dalam saya berproses di bisnis ini. Tapi tidak akan mengurangi keyakinan saya untuk bisa mendapatkan yang jauh lebih besar daripada apa yang saya dapatkan hari ini. Ya, kalau saya stuck sampai di sini, cukup sampai di sini. Tapi saya butuh untuk mewujudkan beberapa hal lagi ke depan, untuk berjuang lagi ke depan, karena masih banyak hal-hal besar yang saya ingin wujudkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir dari saya, ya, bahwa pencapaian luar biasa itu bukan dari orang luar biasa, cuman butuh komitmen luar biasa, ya. Nah, kita boleh belajar dari pohon pinus ya. Pinus Brislecon bisa berumur sampai 3.000 sampai 4.000 tahun dan tetap berdiri kokoh di dataran tinggi. Pohon Matusaleh yang bisa berumur 5.000 tahun. Kenapa bisa begitu, Bapak Ibu sekalian? Dia bisa melewati suhu yang ekstrim, panas, dingin, musim salju, musim semi, dia bisa lewati semuanya. Makanya dia tetap bisa berdiri tegak sampai sekarang, bahkan
bahkan umurnya bisa mencapai 5.000 tahun. Mungkin kita tidak butuh 5.000 tahun. Kita cuma butuh 50-60 tahun untuk bisa berkarya besar di sini, Bapak Ibu sekalian. Babe Ruth, seorang legenda baseball, pernah ditanyai oleh wartawan mengenai lawannya yang paling ditakuti. Setelah dia berpikir beberapa saat, dia menjawab, lawan yang paling saya takuti adalah mereka yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Winston Churchill dalam satu pidato pendeknya yang paling mengesankan, dia mengatakan dengan nada keras, never give up, never give up, never, never, never give up. Jangan menyerah berproses di bisnis ini, jangan menyerah berjuang, saudara-saudaraku, karena impian Anda, insya Allah akan Anda capai di bisnis ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua.